Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Nashihul Ibad. Sekarang kita masuk pada maqalah yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah wal arba'un. Qila idza arada Allahu bi'abdihi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basyarahu bi uyubi nafsi. Artinya maqalah yang ke-41 qila diriwayatkan, disampaikan, idza arada Allahu bi 'abdin khairan. Idza arada Allah, jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki bi'abdin kepada hambanya, menghendaki apa? Khairan, kebaikan. Jadi nandainya gampang Bapak Ibu. Ini hamba memang dikehendaki Allah jadi orang baik atau orang buruk, nandainya gampang. Di sini diterangkan. Yang pertama tanda bahwa dia adalah hamba yang dikehendaki baik oleh Allah. Yang pertama faqahahu fiddin. Faqahahu, maka Allah akan memintarkan orang tersebut, akan bikin pandai orang tersebut, akan bikin senang kepada orang tersebut fiddini, dalam urusan agama, ilmu agama, keagamaan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin dia gak pernah peduli dengan urusan agama, begitu Allah kehendaki dia jadi orang baik, sekarang dia peduli sekali dengan urusan agama. Kalau dulu dia gak pernah senang namanya ngaji, sekarang dia makin betah duduk di majelis taklim. Itu salah satu tanda Allah menghendaki orang itu jadi orang baik. Kalau dulu mungkin gedek dengan suara ngaji, gak pernah tertarik, ngafalin Quran juga gak pernah tertarik. Insya Allah nanti semangat lagi, semangat belajar Quran, semangat menghafal, bahkan dia merasa membaca Quran, menghafal Quran itu sebuah hiburan yang sangat menenangkan dan sangat dibutuhkan. Maka saya sering bilang hiburan orang muslim, hiburan orang solih atau solihah itu yang membaca Al-Quran. Jadi kalau dia baca Quran itu rasa tenteram, nyaman, damai, dia mendapatkan sebuah hiburan lahir dan batin di sini. Itu salah satu tanda Allah menghendaki baik pada orang tersebut. Kira-kira tanda ini sudah ada pada diri kita apa belum? Sudah ada ya. Kalau nggak ada, ngapain Bapak duduk di sini ya? Makanya Bapak Ibu nggak usah heran, kok yang sama nggak pernah mau ngaji, ya nggak apa-apa, itu Allah punya kehendak. Jadi tugas kita itu menyampaikan kebaikan. Adapun orang ini dipilih Allah atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif Allah memilih siapa hamba yang akan dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kita nggak bisa negur terlalu keras, apalagi sampai ngomel-ngomel, percuma, nggak usah. Cukup kita sampaikan kebaikan, sampaikan informasi. Ingat nanti malam ngaji. Iya, ya tapi nggak pernah datang. Udah itu nggak usah kesel, nggak apa-apa. Memang itu berarti belum dikehendaki oleh Allah. Maka ketika kita kok mampu duduk di majelis taklim seperti ini, maka Bapak Ibu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Amin. Nah, label ini jangan sampai tercabut dari diri kita. Predikat ini sudah Allah sematkan sehingga Bapak Ibu merasa senang ngaji. Ini jangan sampai tercabut dalam diri kita. Dengan hal-hal yang sepele jangan. Kalau cuma sakit-sakit dikit mah jalan aja, insya Allah sakitnya sembuh. Tadi perjalanan saya ada kembang, lihat ibu-ibu dan tidak kembang mata saya. Jadi obat. Dan keluar dari sini kembang lagi. Ya artinya kita hadir itu sudah mendapatkan sebuah ketenangan batin, itu obat yang luar biasa. Kalau ada kegiatan-kegiatannya kelihatan remeh, udah abaikan dulu ya. Sebab kalau kita memilih itu perbuatan yang kelihatan remeh, acara remeh, memilih itu berarti sama juga Bapak mencabut anugerah yang Allah berikan.
mengabaikan anugerah yang sudah Allah berikan. Nanti kalau itu terbiasa, lama-lama benar-benar gak ada gairah ngaji lagi. Makanya orang kok sekali dia nggak hadir, 2 kali nggak hadir, 3 kali nggak hadir sudah nggak ada penyesalan. Ngaji 3 kali berturut nggak hadir itu sudah nggak ada penyesalan. Kalau udah begitu nanti jadi kebiasaan, nggak ngaji nggak masalah. Kalau kemarin begitu nggak hadir sekali nggak ngaji rasanya melang begitu ya. Tapi kalau udah terus-terusan udah nggak ada melangnya. Dan itu namanya udah tercabut dari hati kita. Dan itu sayang sekali. Anugerah sudah diberikan, malah kita hilangkan begitu saja. Makanya kita selalu doa semoga Allah istiqomahkan di dalam kebaikan. Itu penting. Yang kedua, tanda bahwa Allah menghendaki orang tersebut jadi hamba yang baik. Wa zahadahu fid dunya. Allah zuhudkan orang tersebut. Allah zuhudkan orang tersebut. Allah kasih sifat zuhud pada orang tersebut fit dunya dalam urusan dunia. Zuhud itu apa sih? Sudah kita bahas. Zuhud itu tidak adanya ketergantungan hati terhadap dunia. Dia memang butuh dunia, tapi hatinya tidak tergantung dengan dunia. Itu namanya zuhud, Pak. Artinya ya waktunya kerja ya kerja, tapi waktunya sholat ya tetap sholat, waktunya ngaji tetap ngaji. Itu namanya zuhud. Jangan sampai waktunya sholat dilupakan hanya untuk kerja, ngaji diabaikan hanya karena untuk kerja. Itu nanti bapak termasuk orang yang tidak zuhud. Artinya tidak bisa menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya ini penting kita pahami. Zuhud bukan kok nggak mau kerja, bukan. Tetap kerja, tetap nyari rezeki, tetap itu. Cuman jangan sampai harta itu mengganggu ibadah kita kepada Allah. Harusnya jadikan harta itu benar-benar jadi alat sehingga ibadah kita semakin baik, semakin bagus. Sehingga ulama tasawuf itu memberikan peringatan pada kita, letakkan hartamu di tangan saja, jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan dimasukkan ke dalam kepala kita, cukup di tangan saja. Kalau sampai harta masuk ke hati, nanti yang ada ngaji, sholat, isinya ya harta. Baru Allahu Akbar yang diingat, aduh itu motor di luar belum dikunci, itu diambil maling gitu kan. Yang ada ya harta terus, Pak. Nanti bapak sujud yang ada ya harta terus. Itu kalau harta masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Terus gimana? Cukup di tangan saja harta itu. Cukup di tangan sehingga kapan waktu dibutuhkan gampang ngasihnya. Kapan waktu ada yang butuh, memberinya itu mudah. Tapi kalau udah masuk ke dalam hati, mengeluarkannya susah. Bapak ibu kok seneng pada sebuah benda, senengnya sampai ke hati, itu diminta orang pasti berat. Betul. Apapun itu. Makanya saya sering bilang, hati-hati para laki-laki di jalanan, banyak perempuan-perempuan yang suka pamer aurat, itu suka kelihatan. Arti saya maksudnya begini, bukan kok nggak boleh lewat, memang mau kerja kan ya lewat jalan. Yang penting jangan sampai masuk ke hati. Begitu sampai mata udah buang lagi gitu, jangan sampai masuk ke hati. Kalau masuk ke hati susah buangnya. Jadi yang anget yang ada dia terus itu. Istrinya itu padahal makan baru sama istri, itu yang kebaik bukan wajah istri, wajah dia. Makanya apapun yang udah masuk ke hati susah untuk dibuang. Maka begitu juga harta. Harta yang kita miliki seneng ya sebatas di tangan saja. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Nanti jadinya pelit, susah untuk dikeluarkan. Makanya zuhud adalah tidak ada ketergantungan hati terhadap harta. Itu zuhud. Itu tanda yang kedua. Kalau dulu mungkin dia mati-matian, berangkat gelap, pulang gelap, nggak ngerti apa-apa, sholat nggak dipikirin, ngaji apa lagi, tetangga sakit nggak ada nengokin, nggak pernah. Sampai tetangga meninggal nggak pernah takziah, sibuk urusan harta.
Nah itu orang yang benar-benar diperbudak oleh harta. Sekarang kerja semampunya, waktunya sholat, waktunya ngaji. Apalagi sekarang ada program menghafal Al-Mulk, selalu bisa menyempatkan satu hari satu. Oh itu luar biasa. Coba yang sudah hafal angkat tangannya. Mau dibagi hadiah. Diperjuangkan. Yang ketiga, wa basyarahu bi'uyubi nafsi. Wa basyarahu, Allah akan memperlihatkan kepada orang tersebut. Allah akan memperlihatkan pada orang tersebut apa? Bi'uyubi nafsihi, dengan aibnya dirinya sendiri. Tanda ketiga orang itu dikehendaki baik oleh Allah adalah dia selalu pintar melihat aibnya sendiri. Dia selalu pandai melihat kekurangannya sendiri. Enggak kayak kemarin. Kalau kemarin yang pintar itu lihat aibnya orang, tahu banget itu. Lihat aibnya sendiri enggak pernah tahu. Jadi dia hobi ngomongin kejelekan orang, enggak pernah sadar dengan kejelekannya sendiri. Itu tanda-tanda kejelekan. Makanya kalau ada orang ngomongin kejelekan orang lain sampai ustadznya aja diomong, itu tanda-tanda kejelekan, Pak. Orang baik dia udah nggak sempet ngomongin kejelekan orang lain. Kenapa? Sibuk mikirin aibnya sendiri. Jujur Pak, Bu, kalau saat ini orang menghargai kita karena menganggap baik, itu bukan karena kita benar-benar baik. Betul. Tapi karena aib kita ditutup oleh Allah. Coba dibuka. Sekarang satu aja aib dibuka, habis. Gak ada yang mau jadi makmumnya Om Rio. Ya kita semua Pak, saya juga. Setiap orang punya aib. Kalau ada orang ngomong saya mah gak ada aibnya, itu orang yang benar-benar pengikut iblis itu. Iblis itu gak pernah merasa salah, gak pernah merasa punya kekurangan. Makanya tanda ketiga, orang itu akan sibuk ngurusin aibnya sendiri, gak pernah sibuk, gak pernah sempet ngomongin kejelekan orang. Dan ini penting Bapak Ibu. Saya tuh sering, ya Allah, tiap hari kedatangan tamu, itu saya harus selektif banget. Hajatnya apa? Kalau hajatnya masalah, kadang-kadang itu nggak menyampaikan hajat masalahnya dia, enggak. Kadang-kadang itu saya, Ustaz, saya meminta solusi apa? Tetangga saya, loh kok urusannya dengan tetangga apa ya? Saya nggak mau. Itu berarti ibu mengajakin saya gosip tentang tetangga. Kadang-kadang begitu. Kalau ibu bisa tentang aib ibu, minta solusinya, ayo kita diskusikan. Nah ini datang ke saya ngomongin tetangganya anu. Ini kan namanya ngajakin saya untuk gibah. Nah kalau umpamanya saya seneng gibah, ya seneng banget. Ya terus gimana? Terus itu gak terasa pahala kita habis loh, gak terasa dosanya malah numpuk. Jadi orang gibah sering saya sampaikan, gibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Bu, gibah itu dosa besar. Makanya saya sampaikan, gibah sekali ibu ngomong kejelekan orang lain, terus ibu sebarkan ke satu orang, nyebar kemana-mana, Ratu Jaya, Rawa Kemis, semuanya tahu. Itu cara tobatnya susah. Walaupun ibu udah minta maaf sama yang bersangkutan, dosa itu terus berjalan. Kecuali ibu melakukan konversi pers, itu baru bisa panggil media sosial, melakukan klarifikasi, minta maaf terbuka, itu baru bikin selesai. Nah kalau enggak, dosa itu akan terus bergerak. Jadi dosa jariyah. Na'udzubillah min. Terus ngapain? Ya udah nggak usah, pokoknya tahan aja, mulut ini tahan, jangan ngomongin kejelekan orang. Kalau tuh harus ngomong kejelekan orang lain, itu tujuannya bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Mencari hikmah. Biar kejelekan itu tidak terjadi pada diri kita, biar kejelekan itu tidak menimpa saudara atau jamaah kita. Bil hikmah. Nanti beda loh Bu. Ngomong kejelekan dalam rangka gosip sama ngomong kejelekan dalam rangka mencari hikmah itu beda. Beda tipis.
Kalau nggak hati-hati kita terjebak dalam gosip, dalam ghibah, bukan bil hikmah. Sama dengan orang orang sodakoh. Orang sodakoh itu niatnya ikhlas atau pamer, itu bedanya tipis sekali. Tipis sekali. Makanya hati-hati. Ini urusan hati kita harus pinter-pinter. Ini kita ngomongin kejelekan orang dalam rangka apa nih? Ghibah apa mencari hikmah? Kalau mencari hikmah sudah fokus ke situ saja. Ini penyakitnya, gimana solusinya, gimana ngatasinya. Selesai, jangan menyebar kemana-mana. Kalau nyebar kemana-mana namanya gosip, ghibah, dan itu dosanya nggak keturunan, Pak. Makanya semoga lisan kita dijaga oleh Allah. Dan itu tanda orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik. Kira-kira tanda ketiga ini sudah ada belum dalam diri kita? Bu, yang suka gosip tuh bapak-bapak apa ibu-ibunya sih? Ya kalau dulu ibu-ibunya, sekarang ya masih. Bapaknya ketularan juga. Makanya hati-hati. Apalagi sekarang dunia teknologi, Bapak Ibu jangan suka nge-share yang gak jelas. Jangan suka nge-share yang gak jelas, apalagi nge-share aibnya orang. Jangan. Itu perusahaannya besar. Sekali share ke grup, satu grup anggotanya 100 orang, share lagi ke grup 200 orang, aibnya Bapak Ibu nanggung dosa 200 orang, di-share lagi ke grup, berapa orang itu? Makanya saya nggak pernah nge-share begitu. Justru kalau umpamanya berita yang kelihatannya ini gosip, ini ghibah, langsung saya hapus. Saya itu ada 12 grup. Ya biasanya ada 12 grup, dari grup NU, grup macam-macam. Kita harus selektif, jangan kok baru tahu ternyata begini, ya udah share biar semua tahu. Nggak mikirin dosa. Sama itu juga gosip-gosip juga itu, dosanya besar. Nah, itu nasihat. Semoga ketika tanda kebaikan ini Allah tanamkan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang berikutnya yaitu makalah yang ke-42. Wal maqalatus saniyatu wal arba'una. Makalah yang ke-42. An Rasulillah, dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum. Hubbiba, dijadikan senang, ilayya, kepadaku atau untukku. Dijadikan senang ilayya, kepadaku, min dunyakum, dari dunia kalian, dari kenikmatan dunia kalian. Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabatnya. Apa yang dijadikan senang bagi Rasulullah? Salah 3 perkara. Yang pertama, ini kalau Rasulullah hanya cukup senang 3 perkara. Kalau kita kan banyak, Pak ya. Kalau ditanya Bapak mau minta apa nih dunia, saya yakin lebih dari 3. Ya, ada rumah, ada mobil, apalagi Pak, macam-macam. Rasulullah hanya 3. Yang pertama, at-thayyibu, bau wangi, wewangian, wangi-wangian. Itu Rasulullah senang. Maka Rasulullah itu selalu wangi. Bahkan seandainya Rasulullah nggak pakai minyak wangi pun, keringat Rasulullah itu sudah wangi, itu masyhur, Pak. Nah, Bapak jangan ikut-ikutan Rasulullah nggak pakai minyak wangi. Yang beda. Makanya pakai minyak wangi itu penting. Saat ini saya justru gak berani pakai minyak wangi kalau di rumah. Bundanya kata nek, lagi mabuk, Jadi dia lebih suka keringat asli saya daripada minyak wangi. Nah, tapi kita disunahkan, maka disunahkan pakai minyak wangi, kemana-mana pakai minyak wangi. Tapi ini hati-hati. Yang disunahkan siapa? Kaum laki-laki. Ingat tuh Bu, yang disunahkan pakai wangi-wangian siapa? Kaum laki-laki, bukan perempuan.
Tapi anehnya yang hobi pakai wangi-wangian malah bapaknya itu jangankan pakai minyak wangi, mandi aja buru-buru, pakai baju buru-buru, ngancingin baju sambil jalan, nggak sempet pakai wangi-wangi. Padahal kesunahannya laki-laki, bukan ibu-ibu. Justru ibu-ibu kalau pakai minyak wangi pas mau tidur aja, nah, itu disunahkan. Pas mau tidur pakai yang wangi, itu disunahkan bagi kaum ibu. Jangan malah salah, pas mau tidur kepala fresh hair, nanti dari leher sampai perut balsem, tangan sama kaki autan. Kasihan suaminya, mabuk semua itu. Suaminya mau ngendus atas, aduh pedes semua pasti. Mau ngendus ke bawah, aduh balsam semua, panas. Ya kasihan ya Pak. Pegang tangan, mabuk juga di bawah autan ya. Ah, itu salah itu. Makanya ibu kalau pakai wangi-wangian pas mau tidur itu sunnah. Kalau bepergian nggak usah pakai wangi-wangi, malah jadi fitnah. Kadang-kadang itu kondangan tuh minyak berapa botol itu habis. Kalau minyakan nggak cuma satu seret, enggak, muter tuh. Jangan, laki-laki aja, perempuan jangan. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu tidak hanya pakai minyak wangi, Rasulullah itu pakai minyak rambut juga. Rambut diminyakin, disisirin, itu kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu gambarannya bukan ke orang ngasal enggak. Memang Rasulullah itu rapi, tertib. Walaupun sederhana, kalau dilakukan dengan cara yang tertib, tetap terlihat elegan, nyaman. Jadi nggak harus mewah gitu loh. Tapi kalau rapi ya kelihatan baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang Rasulullah senang adalah an-nisa'u, perempuan. Ini jangan dipahami salah. Pantas Rasulullah istrinya banyak ya gitu kan. Saya kasih tahu, Rasulullah istrinya banyak, yang gadis cuma satu. Yang gadis cuma satu. Siapa? Aisyah. Yang gadis satu Aisyah. Yang lain janda. Janda yang paling muda usianya 38. Janda yang paling muda usia 38. Rata-rata di atas 50. Kebayang kan? Kebayang gak Pak? Ya artinya kalau Rasulullah kok hobi perempuan banget, arti hobi kawin, mestinya dicari bukan janda 50 tahun. Berapa? Berkembang. Ya 22. Biar kita paham, jangan sampai membantu Rasulullah doyan kawin, salah. Begini artinya, Rasulullah itu cinta sama perempuan sampai-sampai yang mengangkat harkat martabat perempuan itu Rasul. Itu artinya cinta Rasul, cinta sama perempuan. Bukan diartikan cinta dalam arti nafsu, tidak. Rasul nikah juga yang gadis cuma satu, yang lain janda semua. Rata-rata 50 tahun ke atas. 50 tahun berarti siapa ya? Oh iya. Ya artinya kayak Om Rio janda 50 tahun masih mau nggak? Nggak dijawab berarti nggak pakai. Kata Om tergantung. Jangan salah paham. Jadi Rasul cinta perempuan itu dalam rangka satu menyayangi, kedua mengangkat harkat martabat perempuan. Sampai ada sebuah hadis ketika ditanya siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah, jawabannya ibumu, bapakmu. 3 kali Rasulullah menyebut ibu. Tapi jangan diartikan berarti harus punya istri 3, bukan. Itu pleset itu namanya. Benar-benar ibu itu prioritas.
Dulu enggak, perempuan tuh enggak ada harganya. Sebelum ada Rasulullah, perempuan enggak ada harganya. Hanya sebuah komoditi, barang diperjualbelikan aja, pelampiasan nafsu seks. Dulu begitu. Zaman Rasulullah, oh perempuan diangkat derajat. Ada lagi sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bapak nggak ada surganya. Tapi Islam itu adil. Memang surga anak di bawah telapak kaki ibu. Tapi surga ibu di bawah telapak kaki siapa? Suaminya. Surga suami di mana? Surga suami di mana? Di orang tuanya. Orang tua kandung ataupun orang tua mertua. Ini biar paham nih para suami. Surga kita nih para suami itu di bawah telapak kaki orang tua kandung dan orang tua mertua. Sehingga bapak harus berlaku adil. Jangan sampai orang tuanya yang dipikirin, mertua dicuekin. Itu dosa. Termasuk sumber daripada permasalahan perceraian itu tadi. Mertuanya nggak pernah dipikirin, ya istrinya protes lah. Itu makanya harus paham. Nah di sini perempuan punya istri itu fitrah. Punya istri itu fitrah. Fitrah artinya itu bawaan, memang fitrahnya manusia punya istri. Jangan kayak agama sana, katanya kalau pengen suci gak usah nikah. Nggak nikah tapi melacurkan diri sama apa lebih parah. Maka nikah itu fitrah, menjaga kesucian itu dengan cara nikah. Nikah itu kapan? Nikah itu maka saya sampaikan hukum nikah itu bu, awalnya nih itu sunnah. Sunnah itu bisa naik derajatnya jadi wajib. Dari sunnah derajatnya bisa turun jadi makruh, bahkan bisa jadi haram, tergantung kondisi. Maka bagi laki-laki yang sudah punya kemampuan fisik, kemampuan materi, takut jatuh dalam perzinahan, maka hukum nikah menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Tapi bagi orang yang sudah punya istri, kalau masih pengen kawin mulu, nah terus diobatin itu. Harus diobatin, dirukyah itu. Iya harus dirukyah. Itu kadang-kadang bukan karena sunnah. Oh ini sunnah Rasul, poligami. Mana ayatnya? Itu Ustaz Faqifu maqo balakum minan nisa'i masna wa ruba' gitu. Saya bilang, kamu licik. Kenapa licik Ustaz? Itu bukan awal ayat, itu pertengahan ayat kamu potong. Saya hafal ya. Awal ayat bukan begitu. Jadi faqihu itu pertengahan ayat. Kalau pengen nikah, nikah. Tapi jangan kembar-kembor, ayo poligami sunnah, poligami sunnah. Giliran kopiah bagian tahajud gak pernah dikerjakan. Jadi jangan licik gitu loh Pak. Nah, kita jujur secara keilmuan gitu. Maksud saya, kalau ada laki-laki satu aja gak keurus, sudah pengen nikah lagi, itu harus dirukyah biar gak jadi hidup belang, gak jadi mata gitu om. Cari obatnya dirukyah. Yang ketiga, terakhir, hobinya Rasulullah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurratu aini, mata saya sejuk. Apa? As-sholatu sholat. Jadi hiburan Rasulullah itu sholat. Hiburan Rasulullah sholat. Kalau Rasulullah sholat itu merasa nyaman, matanya sejuk, hatinya tentram, itu sholat. Maka Rasulullah pernah sampai sholat sampai kakinya bengkak. Itu memang hobinya Rasulullah. Nah beda dengan kita. Kita hobinya apa? Mancing. Main bulu tangkis, ya, boleh main bulu tangkis boleh. Cuma porsinya harus tepat. Waktunya sholat, waktunya ngaji. Jadi artinya kita punya kesenangan masing-masing dalam urusan dunia. Pastikan kesenangan itu tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua.
semuanya. Sebelum pengajian kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah ya Maulana ya Rabb ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati wa rasulina ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afinika fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa ajmi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iman nafi'an wa nas'aluka qalban wasi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qaimah wa nas'aluka afwa wal afiyah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.